salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Tulan dari Oikitu dengan NIM 10420250022 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan salah satu layanan dasar dalam bimbingan dan konseling yang sangat penting, terutama bagi peserta didik yang sedang memasuki lingkungan baru. Melalui layanan ini, peserta didik dibantu agar dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sehingga mereka dapat menjalani proses pendidikan dengan lebih baik. Yang pertama adalah pengertian layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar mereka dapat memahami situasi baru yang akan dimasuki atau sedang dihadapi. Situasi baru tersebut bisa berupa lingkungan sekolah baru, aturan baru, guru baru, teman-teman baru, maupun budaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Tujuan utama layanan orientasi adalah membantu peserta didik supaya lebih mudah beradaptasi, merasa nyaman, dan mampu menjalankan aktivitas secara efektif di lingkungan tersebut. Dalam dunia pendidikan, layanan orientasi biasanya diberikan kepada siswa baru pada awal tahun ajaran, tetapi sebenarnya layanan orientasi juga bisa diberikan ketika seseorang menghadapi perubahan tertentu. Yang kedua yaitu tujuan layanan orientasi. Layanan orientasi memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan pertama adalah membantu peserta didik mengenal lingkungan baru yang akan mereka masuki. Tujuan kedua yaitu membantu siswa memahami aturan, tata tertib, dan budaya yang berlaku di lingkungan sekolah. Tujuan ketiga adalah membantu siswa menyesuaikan diri agar tidak merasa takut, cemas, atau bingung saat menghadapi lingkungan baru. Tujuan berikutnya yaitu agar siswa mampu membangun hubungan sosial yang baik dengan guru maupun teman sebaya. Selain itu, layanan orientasi juga bertujuan membantu siswa memahami fasilitas sekolah yang dapat mendukung proses belajar mereka. Dengan adanya layanan orientasi, peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu layanan fungsi orientasi. Dalam bimbingan dan konseling, layanan orientasi memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa memahami lingkungan baru yang sedang dihadapi. Kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu mencegah munculnya masalah yang mungkin terjadi akibat kurangnya penyesuaian diri. Ketiga adalah fungsi pengembangan, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan beradaptasi dan kemampuan sosial. Keempat yaitu fungsi penyesuaian, di mana siswa dibantu agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru secara sehat dan positif. Yang keempat yaitu materi dalam layanan orientasi. Materi yang diberikan dalam layanan orientasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Beberapa contoh materi yang biasanya diberikan yaitu pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan ruang kelas, perpustakaan, kantor guru, laboratorium, dan fasilitas sekolah lainnya, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan hak dan kewajiban siswa, pengenalan guru, wali kelas, dan tenaga kependidikan, cara belajar yang efektif di sekolah, penjelasan kegiatan ekstrakurikuler, menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di sekolah. Materi-materi tersebut penting agar siswa memahami tempat mereka belajar dan merasa menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Yang kelima adalah metode pelaksanaan layanan orientasi. Pelaksanaan layanan orientasi dapat dilakukan dengan beberapa metode.
Metode pertama adalah ceramah, yaitu guru BK memberikan penjelasan secara langsung kepada siswa. Yang kedua adalah diskusi, di mana siswa diberikan kesempatan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Ketiga adalah observasi langsung, yaitu siswa diajak melihat secara langsung lingkungan sekolah. Yang keempat adalah tur sekolah, yaitu mengelilingi sekolah untuk mengenal fasilitas yang ada. Yang kelima itu media audio visual, misalnya menampilkan video pengenalan sekolah agar siswa lebih mudah memahami informasi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik agar layanan berjalan efektif. Yang keenam yaitu contoh pelaksanaan layanan orientasi di sekolah. Sebagai contoh, ketika siswa kelas 7 baru masuk ke jenjang SMP, guru BK mengadakan kegiatan orientasi. Kegiatan tersebut, siswa diperkenalkan dengan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan fasilitas sekolah lainnya. Guru BK juga menjelaskan aturan sekolah seperti jam masuk, tata tertib berpakaian, kedisiplinan, serta etika terhadap guru dan teman. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat lebih mengenal lingkungan sekolah sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Ketujuh yaitu peran guru BK dalam layanan orientasi. Guru BK memiliki peran penting dalam layanan orientasi. Guru BK bertugas merancang kegiatan orientasi sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, guru BK memberikan informasi yang jelas mengenai lingkungan sekolah dan membantu siswa beradaptasi. Guru BK juga menjadi pendamping bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Tidak hanya itu, guru BK juga harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar siswa merasa diterima di lingkungan baru. Peran guru BK sangat menentukan keberhasilan layanan orientasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu peserta didik mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Layanan ini penting karena dapat membantu siswa memahami situasi baru, mencegah masalah penyesuaian diri, serta mendukung perkembangan siswa secara optimal. Melalui layanan orientasi, peserta didik dapat merasa nyaman, percaya diri, dan siap menjalani proses belajar dengan baik. Karena itu, layanan orientasi menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian materi dari saya tentang layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling Kristen. Terima kasih.